Assalamualaikum yang baru gabung di channel kita. Jangan lupa dukung channel kita ya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jadi aku mau sedikit cerita pengalaman aku ya, detik-detik melahirkan putri kecil aku kemarin. Aku ngapain aja sih sebelum melahirkan? Apakah aku tidur-tiduran aja? Apa aku masih melakukan aktivitas gitu kan? Jadi ceritanya pas pagi itu tanggal 26 Desember abis selesai sholat subuh, aku pecah ketuban. Pecah ketuban, aku panik dong, aku langsung bangunin suami aku. Berangkatlah kita ke rumah orang tuaku. Tapi ternyata sampai rumah orang tuaku malah ketubannya nggak keluar lagi. Lalu aku chat lah sama bidan aku kan, aku WA-in dia. Terus aku disuruh sama dia ke kliniknya buat ngecek pembukaan gitu kan. Terus ngecek juga apakah beneran udah pecah itu ketuban gitu kan. Sampai di klinik bidan pas dicek memang udah pecah ketubannya, dan pas dicek juga udah pembukaan 2. Karena sebenarnya tergolong masih kecil ya pembukaannya ya, udah pecah ketuban tapi baru pembukaan 2. Tapi kata bidan aku berapapun pembukaannya tetap harus berangkat ke rumah sakit, katanya begitu kan. Untungnya pas berangkat ke klinik itu cairan ketuban aku nggak keluar lagi, nggak tahu kenapa, padahal aku juga berangkat ke kliniknya pakai motor kan gitu, walaupun nggak terlalu jauh. Sebenarnya aku juga wanti-wanti takut ketubanku kering, tapi cuman paginya aja aku ngeluarin ketuban. Nah setelah pulang dari klinik, aku sampai ke rumah orang tua aku masih sempat mandi dulu ya, karena aku ngerasa pasti ini bakalan berlangsung lama, jadi aku nggak mau badan aku lengket-lengket, jadi aku mandi dulu. Kemudian juga aku masih sempetin makan karena aku nggak mau lapar ya, jadi aku nggak mau perut aku kosong nanti pas ngeden malah nggak ada tenaga, jadinya aku sempetin makan dulu. Nah setelah selesai semuanya barulah aku sama suami sama orang tuaku OTW ke rumah sakit. Nah, pas masuk ruangan rumah sakit itu baru ketuban aku keluar terus, pas tiduran juga masih keluar, pas duduk juga masih keluar. Nah aku sudah nggak disarankan lagi untuk jalan-jalan gitu. Oh ya, sebelum aku berangkat ke rumah sakit itu aku juga masih sempetin jalan-jalan. Jadi kan rumah orang tua aku tuh kan luas tuh depan halamannya, jadi aku masih jalan-jalan berapa putaran gitu, kalau nggak salah waktu itu 5 putaran deh kayaknya. Niat hati sih pengennya biar pembukaannya nambah gede gitu, tapi ternyata pas dicek sampai rumah sakit juga baru pembukaan 3, baru naik 1 tingkat doang gitu kan. Nah setelah tadi aku udah nggak dibolehin lagi untuk jalan-jalan, aku tiduran aja, ternyata ketuban aku keluar terus malah ya, keluar terus. Dan aku ngomong sama bidannya, Bu Bidan ini ketubannya keluar terus, kira-kira berbahaya nggak? Terus Bu Bidannya ngomong, kita tunggu aja, nanti kalau misalnya kontraksi kamu nggak nambah-nambah juga rasa sakitnya, berarti nanti kita harus menemukan jalan keluar lainnya gitu kan. Makanya aku nunggu dari pagi itu ya, aku sekitar jam 8-an gitu OTW ke rumah sakit. Sampai habis zuhur aku ditanya lagi sama bidan aku, karena bidan aku takutnya nanti malah berbahaya ya, soalnya ketuban aku keluar terus pas sudah di rumah sakit itu. Ketubanku keluar terus, jadinya dicek pembukaan ternyata baru pembukaan 4 gitu kan, tapi air ketuban keluar terus. Jadi makanya Bu Bidan memilih jalan untuk induksi, takutnya nanti malah kenapa-napa kalau ketuban sampai kering gitu kan. Begitu. Nah di rumah sakit juga waktu aku sambil nunggu pembukaan aku nambah, aku masih makan, aku masih ngobrol sama suami aku, ketawa ketiwi, sampai Bu Bidannya tuh bingung. Aku tuh sebenarnya ngerasain sakit gak sih, ngerasain kontraksi gak sih. Habisnya aku ngerasain kontraksinya gak sakit-sakit banget, ya biasa aja kayak sakit mau halangan gitu. Jadi pas kontraksi paling aku diem ngerasain gitu kan, aku sih berharapnya pengennya kontraksinya tuh nambah gitu, ternyata ya gitu-gitu aja, walaupun teratur tapi gitu-gitu aja, masih ya tingkatnya masih bisa aku tahan gitu loh. Terus juga aku masih nonton YouTube, aku masih ngobrol-ngobrol ya, aku masih makan juga, masih ngemil, aku malah ngemil loh, ngemil banyak banget. Aku mikirnya biar bertenaga gitu nanti ngedennya kan, jadi aku makan banyak, minum juga banyak. Mungkin karena aku minumnya juga banyak kali ya, ketuban aku keluar terus, jadi keluar ketuban banyak, aku juga minumnya makin banyak gitu. Aku pikir dengan aku minum banyak ketuban aku nggak bakal kering gitu. Dan ternyata setelah habis zuhur jam 3-an kayaknya
udah bukan zuhur lagi ya, udah mau asar malah ya. Ditanyain sama bidannya, gimana nih kamu nggak nambah-nambah pembukaan, jalan terakhir kita induksi gitu katanya. Seperti yang aku jelaskan di video aku yang rasanya melahirkan itu ya, aku kan melahirkannya dengan cara induksi gitu. Akhirnya diinduksilah diriku, keluarlah si dedek bayi. Begitu. Tapi juga nggak lupa juga buat berdoa ya. Jadi sepanjang aku menunggu pembukaan juga aku selalu berdoa sama Allah, semoga dilancarkan pokoknya. Segala apapun itu, walaupun semuanya aku harus melalui dengan rasa sakit yang sangat sakit banget nantinya, karena kan katanya induksi sakit banget ya, tapi memang beneran sakit banget ya. Tidak luput berdoa, dan alhamdulillah jam 3 induksi setengah 4 aku sudah melahirkan putri kecil aku. Seperti itu. Begitulah cerita aku detik-detik sebelum melahirkan. Alhamdulillah gitu. Semuanya aku lalui dengan perjuangan yang luar biasa, dan aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku masih bisa melihat putri kecil aku sampai sekarang. Aku melihat tumbuh kembangnya juga.